everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yogi Asuti, and today's material is about descriptive text. Halo semuanya, saya Yogi Asuti, dan hari ini saya akan menjelaskan tentang descriptive text. Saya yakin kalian tentu mengetahui apa itu descriptive text. Jadi pada video kali ini, saya hanya akan menjelaskan secara singkat saja ya. Baik. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya, have you ever visited these places? Apakah kalian pernah mengunjungi beberapa tempat di bawah ini? Ada Prambanan, Singapura, Malioboro, London, Mount Bromo, dan Lawang Sewu. Saya yakin bahwa kalian pernah mengunjungi satu dari sekian banyak tempat di bawah ini ya. Mari kita ambil contoh pada Lawang Sewu. Oke, jika ada foto Lawang Sewu, what can you see in this picture? Apa yang bisa kalian lihat pada gambar ini? Betul, ini adalah Lawang Sewu. Mungkin kalian juga tahu bahwa ini punya banyak pintu ya, have many doors. Kemudian, mungkin big and scary, ada yang bilang ini besar dan menakutkan, bagus. Dan juga kalian tahu bahwa ini adalah tourism place in Semarang, tempat wisata yang ada di Semarang. Wide and unique, mungkin ini luas dan juga unik ya bangunannya. Kemudian mungkin beberapa dari kalian mengetahui bahwa bangunan Lawang Sewu ini dibangun built in 1904 until 1907. Jadi mungkin kalian tahu bahwa bangunan Lawang Sewu ini dibangun pada tahun 1904 sampai 1907. Nah, berdasarkan beberapa informasi yang kalian punya, kita sebetulnya sudah berlatih untuk membuat descriptive text. Nah, jadi kalian jangan takut ya. Jangan tiba-tiba, aduh, descriptive text itu apa ya? Padahal kalian sebenarnya bisa mengerjakannya. Nah, mari kita ulang lagi ya, apa itu descriptive text. Mari kita perdalam lagi. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang what is descriptive text, kemudian language features, kemudian structure-nya, dan juga example-nya, contoh. Baik, mari kita pertama-tama, what is descriptive text? Coba kalian pahami, berdasarkan apa yang kita lakukan tadi, kira-kira descriptive text itu apa sih? Great, jadi descriptive text is a text which is used to describe person, place, or things specifically. Jadi descriptive text itu adalah suatu teks yang tujuannya atau functionnya itu to describe person, bisa untuk mendeskripsikan orang, place atau tempat, things atau benda-benda, specifically secara khusus. Jadi kalian tunjuk satu orang atau satu tempat atau satu benda yang akan kalian deskripsikan secara khusus karena itu adalah milikmu atau kalian hanya ada satu di dunia ini misalnya. Nah, selanjutnya mengenai language features. Language features itu adalah ciri kebahasaan. Jika kita ingin membuat descriptive text, kita harus memahami bahwa dalam descriptive text kita membuat kalimatnya menggunakan simple present tense. Nah, simple present tense itu adalah suatu tense atau suatu kalimat yang digunakan untuk menjelaskan suatu fakta atau bisa dibilang suatu fakta itu tidak berubah seiring berjalannya waktu. Maka dari itu kita lihat pada contoh ini. Prambanan is the largest Hindu temple in Indonesia. Prambanan adalah candi Hindu terbesar di Indonesia. Nah, ciri-cirinya di sini nih, ada kata is, karena is itu digunakan untuk menunjukkan suatu fakta. Jadi, simple present tense itu digunakan pada kayak is, kemudian ini juga ada contoh lagi, it has 3 major zones. Jadi, Prambanan itu mempunyai 3 bagian utama. Nah, ini ada kata-kata has. Bukan had yang past tense, tapi it has. Karena masih punya sampai sekarang. Nah, sekarang ciri yang kedua yaitu use descriptive adjective. Nah, siapa yang masih ingat apa itu adjective? Great, adjective itu adalah kata sifat. Nah, pada kata sifat ini lihat pada contoh ya.
Mount Bromo has high and rough way to climb up, but you can see beautiful scenery on top of that. Jadi, di sini ada kata yang kita garis bawahi di sini itu menunjukkan descriptive adjective, kata sifat yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu benda. Nah, bendanya itu yang mana? Yang paling belakang ya, way. Kemudian kata sifatnya yang depan, high and rough. High artinya tinggi, rough artinya terjal. Jadi, Gunung Bromo memiliki jalan yang tinggi dan terjal untuk didaki. But you can see beautiful scenery. Nah, scenery ini sebagai noun atau kata bendanya, kemudian beautiful kita tahu artinya adalah indah atau cantik. Maka itu cara bacanya adalah pemandangan yang indah. Begitu ya. Oke, next kita lanjut pada bagian structure. Apa itu structure? Nah, structure itu adalah bagian-bagian ketika kita ingin membuat descriptive text. Nah, kita harus memperhatikan ada paragraf pertama atau paragraf awal kita sebut dengan identification, di mana pada paragraf ini kita tells about the introduction of a place that will be described. Jadi pada bagian pertama atau paragraf pertama, kalian menjelaskan tempat apa yang akan diceritakan, lokasinya ada di mana, siapa yang mendirikan, dan lain-lain. Kemudian pada paragraf selanjutnya dinamakan dengan paragraf description. Nah, paragraf description ini kalian tell about the detailed information such as characteristics, shape or form, color, dan lain-lain. Nah, dalam paragraf kedua dan selanjutnya, kalian menjelaskan lebih detail lagi, mungkin tentang characteristics, ciri-cirinya, shape or form, bentuknya, color, warnanya, dan mungkin kalian bisa tambahkan informasi-informasi lainnya yang bisa membedakan antara tempat ini yang ingin kalian deskripsikan dengan tempat yang lain pada umumnya. Begitu. Oke, next kita lanjut pada contoh, example. Nah, saya punya contoh teks di mana itu berjudul Lawang Sewu, entitled Lawang Sewu. Nah, karena beberapa dari kalian pasti sudah mengetahui bagaimana itu Lawang Sewu, maka berdasarkan informasi yang kita dapat tadi pada saat awal video ini, misalnya dari cuplikan-cuplikan informasi yang kita punya, kita susun menjadi suatu paragraf. Akhirnya kita menemukan paragraf identification, yaitu paragraf yang menunjukkan deskripsi secara umumnya terlebih dahulu tentang Lawang Sewu itu sendiri. Kemudian pada paragraf selanjutnya kita menjelaskan description-nya lebih detail. Mungkin kalian bisa tambahkan punya banyak jendela juga. Kemudian itu mungkin bangunan yang dibuat oleh Belanda. Dulunya dipakai untuk apa, kemudian ada berapa lantai, misalnya seperti itu. Nah, nanti kalian pause video ini dan kalian harus membaca teks ini. Karena ini akan berkaitan dengan tugas yang akan kalian kerjakan. Oke? Let's see for your task. Tugas kalian. Tugas kalian yang pertama yaitu find the meaning and practice how to say these words. Inilah arti kata-kata ini dan bagaimana cara pengucapannya. Oke, jadi yang pertama kalian harus look up the meaning, cari artinya, kemudian say it out loud, ucapkan dengan lantang, dan repeat again and again and again, ulangi lagi dan lagi. Kenapa? Ya untuk praktis biar kalian semakin lancar dalam bahasa Inggris. Oke, saya akan kasih contoh, I'll give you example. Nih ya, tourism place, tourist, glimpse, amazing, immensely, famous, built, distinctive, fascinating, represent, numerous, landmark, important, shelter, scared, visit, heritage, vacation. Nah,
Kalian nanti praktis ya ini, dicatat dalam buku kalian, dan juga kalian cari arti dari kata ini. Karena kata-kata ini berada pada teks yang kita tadi ya, kalian bisa pause videonya. Kemudian untuk task kedua, atau task 2, make a summary. Rangkumlah apa yang kalian dapat dari video ini. Seperti biasa, kalian harus merangkum, kemudian artikan kata-kata tadi, kemudian praktis cara membacanya, lalu kalian upload pada bagian tugas. Okay? So, I think that's all for this video. Thank you for your attention. We'll have a great day ahead. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.